Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siroh dimanapun Anda saat ini berada. Kami berharap semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Umar El Rozi bisa kembali menyapa sahabat semua di podcast SCI. Seperti biasa, 30 menit ke depan insya Allah kita akan kembali duduk menadah ilmu dengan guru kita Ala Ustadz Asep Sobari. Yang di kesempatan kali ini, pekan ini kita akan kembali menyinggung seputar literatur. Ya, kalau kita membaca Rohiqul Maktum, maka ada satu kitab sebagai footnote yang sering sekali disebut di sana, yakni kitab Ibnu Hisham atau Ibnu Ishaq. Nah, kita akan tanyakan ke beliau seputar buku ini, apa saja keistimewaannya dan seperti apa penulis dari kitab Sirah Ibnu Hisham. Oke. Sudah hadir di studio kami Ustadz Asep Sobari dan kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz sudah hadir di podcast SCI untuk berbagi ilmunya kepada kita semua dan teman-teman sahabat Sirah di rumah. Ya Ustadz, ketika kita membaca sirahnya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri misalnya, maka hampir tidak bisa dilepaskan. Terutama di footnote itu kita banyak mendapati rujukannya adalah Ibnu Hisham atau Ibnu Ishaq. Nah ini dua nama ini siapa Ustaz? Karena sangat populer juga kan di rujukan buku-buku sirah. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ibnu Hisham itu adalah orang yang paling berjasa membukukan riwayat-riwayat Ibnu Ishaq, sehingga bisa dikatakan bukan hanya di Indonesia tentu saja, di seluruh dunia sirah Ibnu Ishaq itu atau riwayat-riwayat Ibnu Ishaq tentang sirah kita mengetahuinya dari Ibnu Hisham. Gitu ya. Sehingga seakan-akan bahkan kemudian gitu ya, Ibnu Hisham lah menjadi sumber utamanya seakan-akan gitu ya, bagi orang awam barangkali. Padahal Ibnu Hisham itu sebenarnya meringkas, tentu saja dengan tambahan-tambahan gitu ya, tapi dasarnya meringkas kitab Ibnu Ishaq atau riwayat-riwayat sirah Ibnu Ishaq gitu lah. Jadi hubungannya sebenarnya ini kalau dalam dunia pendidikan antara bukan guru murid lagi, tapi sebenarnya kakek guru lah gitu loh. Jadi Ibnu Ishaq tuh kakek gurunya Ibnu Hisham. Ibnu Hisham tidak ketemu dengan Ibnu Ishaq. Ini di masa kapan Ustaz? Ya harus kita tarik dulu ke belakang dong kalau gitu ya. Siap. Ibnu Ishaq itu meninggalnya tahun 151, itu yang masyhur. Oke. Sementara Ibnu Hisham meninggalnya di Irak ya, Ibnu Ishaq. Ibnu Hisham meninggalnya tahun 218 yang masyhur. Ada yang mengatakan 213 di Mesir. Dari segi usia saja sudah tidak ketemu. Sehingga otomatis ada penghubung antara Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq. Gitu. Penghubungnya adalah gurunya Ibnu Hisham, otomatis muridnya Ibnu Ishaq, yaitu Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai, meninggal sekitar tahun 183 Hijriah. Nah itu penghubungnya tuh, 151, 183, 218. Nah jadi Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai inilah yang katakanlah berguru kepada Ibnu Ishaq, atau salah satu murid tepatnya. Ketika Ibnu Ishaq ada di Irak gitu ya, sudah ada di Irak. Ibnu Ishaq sendiri aslinya orang Madinah. Ini asal usulnya. Kita tidak berbicara asal usulnya nih gitu. Ibnu Ishaq. Boleh Ustaz. Atau secara khusus, tapi ini dulu lah hubungannya dulu antara dua nama ini ya. Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai itu murid atau salah satu murid tepatnya. Salah satu murid Ibnu Ishaq di Irak. Ya.
Kemudian Ibn Hisham belajar kepada Ziyad bin Abdul Baka ini. Nah, kemudian Ibn Hisham gitu ya, berusaha untuk meringkas kitab Sirah Ibn Ishaq yang sangat terkenal itu, karena memang terkenal sekali. Bagaimana terkenal nanti kita bahas mungkin setelah ini ya. Oke. Kenapa begitu terkenal gitu ya. Sekaligus juga mungkin ya merevisi juga, meringkas, merevisi dan menambahkan gitu lah. Yang dianggap perlu di situ gitu. Dan kemudian kitab Sirah Ibnu Hisham yang merupakan ringkasan dan revisi atau tambahan gitu. Inilah yang kemudian menyebar di dunia. Yang sampai ke kita hari ini. Sampai kita hari ini gitu ya. Ibnu Hisham. Yang populer kita maksudnya. Kalau dunia akademik sebenarnya ada lagi yang lain sebenarnya sih. Tapi yang populer gitu. Sehingga ketika kita tahu gitu atau mendengar ini dari Ibnu Ishaq gitu ya. Umumnya kita ya dari Ibnu Hisham sebenarnya. Atau melalui Ibn Hisham gitu, ke Ibn Ishaq. Itu hubungan antara keduanya sesungguhnya gitu ya. Jadi ini kakek guru gitu, ada guru, ada murid. Jadi Ibn Hisham dalam hal ini adalah murid yang luar biasa lah dari Abdullah bin Ziyad bin Abdullah al-Bakai. Gitu ceritanya. Oh, insyaallah ya. Ternyata ada di tahun 200-an Ustaz ya. Ya, Imam Adz-Dzahabi menyebut bahwa Ibn Hisham ini pernah bertemu dalam arti bertemu satu level gitu ya, karena ada perjumpaan sekaligus ada temu ilmiah lah gitu ya dengan Imam Syafi'i di Mesir. Imam Syafi'i 204 meninggal, sehingga sangat mungkin untuk ketemu dengan tadi data bahwa Ibn Hisham meninggal antara 213 sampai 218. Atau ini juga bisa disebut kitab sirah pertama, Ustaz? Oh enggak, kalau kitab sirah pertama. Maksudnya kitab personal yang pernah ditulis? Iya. Yang mana? Yang Ibn Hisham? Ibnu Hisham atau Ibnu Ishaq? Enggak juga. Sebelum Ibn Ishaq ada lagi seniornya, koleganya juga, tapi lebih dulu menulis, yaitu Musa bin Uqbah. Meninggal tahun 140 Hijriah. 10 tahun sebelum itu. Dan sebenarnya sebelum Ibnu Ishaq dan Musa bin Uqbah gitu, sebenarnya diketahui gitu, ada ulama-ulama yang sudah menulis tentang sirah, cuman memang bukunya tidak sampai, dalam arti bukunya hilang dan lain sebagainya gitu ya. Ya sebenarnya buku Ibnu Ishaq sendiri juga hilang, kan ini ringkasannya Ibnu Hisham itu. Ya, oke. Buku Ibnu Ishaq sendiri hilang sebenarnya, artinya nggak ada wujudnya, padahal dia menulis buku gitu lah. Jadi kan kalau yang kita pegang itu kan buku Sirah Ibn Hisham sebenarnya, kan? Yang Ibn Ishaqnya itu hilang, yang lengkapnya gitu loh. Karena ini kan ringkasan, yang lengkapnya hilang. Begitu juga Musa bin Uqbah, saya punya bukunya, tapi itu pun juga susunan dari orang setelah belakangan menyusun riwayat-riwayat Musa bin Uqbah, kemudian jadi satu buku gitu, Al-Maghazi li Musa bin Uqbah kan gitu. Nah, apalagi yang sebelum itu, Az-Zuhri disebut punya buku tentang sirah. Bahkan Urwah bin Zubair disebutkan punya buku sirah, dan Urwah bin Zubair tabi'in, langsung putranya Zubair bin Awam gitu kan. Kemudian Aban bin Utsman bin Affan ya buku tentang sirah. Jadi yang nulis buku tentang sirah udah dari awal sekali, dari generasi tabi'in senior sudah menulis. Sudah menulis. Jauh sebelum Ibn Ishaq, jauh sebelum Musa bin Uqbah gitu ya. Ibn Ishaq sendiri kan lahirnya tahun 85 Hijriah. Artinya masih di akhir masa sahabat. Gitu. Lahirnya. Nah, ya dia berjumpa dengan beberapa generasi tabi'in atau banyak generasi tabi'in. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau masalah buku tertua ada yang lebih tua, gitu, ada yang lebih tua gitu ya. Ada satu keresahan saya dan mudah-mudahan mewakili teman-teman ya. Ketika berbicara tentang sirah nabawiyah tadi, rujukannya induknya ke Ibnu Hisham atau Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ya. Ibnu Ishaq ya. Oke. Sedangkan kita tahu di beberapa sumber utama adalah Riyadhus Shalihin, maksudnya Sahih Bukhari dan Muslim. Oh. Nah, kenapa kalau sirah merujuknya ke Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq, bukan pada ke Bukhari Muslim misalnya? Begini,
kita berbicara tentang sumber sirah nabawiyah kalau begitu. Mm. Gitu ya. Sumber-sumber sirah nabawiyah itu sebenarnya luas. Al-Quran sumber sirah. Karena Al-Quran berbicara tentang peristiwa-peristiwa di zaman masa Rasulullah SAW. Iya, tentu. Banyak sekali. Mm. Badar, surah Al-Anfal tentang Badar. Ini terkait dengan Badar maksudnya. Sirah itu ya. Loh ya jelas Iya. dong. Ya selalu Anil Anfal ini kan terkait dengan rampasan perang pertama. Oke. Kemudian surah Al-Hasyr bicara tentang pengampungan Bani Nadir, Yahudi. Kemudian At-Taubah berbicara tentang At-Taubah itu, tema At-Taubahnya itu kan taubat siapa ini kan? Itu kan taubat terkait dengan perang Tabuk kan. Ada beberapa yang tidak ikut perang Tabuk, kemudian dihukum dan bertaubat. Gitu ya. Selain tentang haji wada dan sebagainya. Bukan, hajinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Wa'adhanun ilal musyrikin dan seterusnya. Ilal ladzina hadu minal musyrikin. Dan kemudian surah Al-Imran bicara banyak tentang Uhud. Banyak. Surah Al-Munafiqun tentang peristiwa Bani Mustalik. Apa yang dilakukan oleh kaum munafik. Al-Quran. Apalagi hadis tentu saja. Hadis dengan sirah itu kan kurang lebih irisannya kuat sekali. Iya. Gitu lah. Hadis dengan sirah. Gitu ya. Irisannya kuat sekali. Maka dalam buku-buku induk hadis pasti ada bab tentang sirah. Gitu ya. Mau tidak mau ada Al-Maghazi, bab Al-Maghazi, kitab Al-Maghazi gitu loh. Itu intinya sirah. Artinya itu peristiwa sirah kan. Belum lagi manaqib, belum lagi di sela-sela periwayatan hadis pasti ada peristiwa-peristiwa gitu. Sehingga itu bagian dari sumber ya. Sumber. Cuma tentu saja sistematika penulisannya. Jadi kalau kitab-kitab hadis ya memang disusun bukan untuk menjelaskan peristiwa. Tapi di dalam kontennya ada peristiwa. Gitu lah. Sementara kalau buku sirah dari awal memang disusun berdasarkan peristiwa gitu ya. Artinya dari awal berupaya untuk menggabungkan banyak riwayat untuk menggambarkan sebuah peristiwa, bahkan kronologi dari banyak peristiwa. Itu kelebihannya gitu loh. Maka sebenarnya bukan soal bahwa ini mengambil dari sebenarnya sumbernya mana? Enggak, itu semua sumber. Itu semua sumber gitu ya. Ya tentu nanti tinggal ada masalah mana di antara sumber-sumber itu yang ketika contohnya berbenturan gitu ya. Mana yang dianggap lebih kuat, bagaimana mensinkronkan antara berbagai riwayat yang zahirnya bertabrakan tapi sebenarnya tidak, dan seterusnya. Masing-masing ada penempatan, itu metodologi penulisan sirah nanti masuknya ke situ. Oke, dan metodologi Ibnu Hisham sendiri gimana? Kalau Mubarakfuri itu kan lebih ke kronologis saja. Kalau sirah Ibnu Hisham ini sendiri gimana, Ustaz? Sirah Ibnu Hisham ya kronologi juga. Bahkan ada pernyataan seorang pemerhati dan ahli sirah nabawiyah ya, Profesor Akram Dialumari. Sebenarnya perlu beliau atau yang lain, saya agak lupa nih, antara beliau atau orang yang lain pernah menyatakan begini, kalau kita perhatikan ya, kita amati gitu ya, sebenarnya buku-buku sirah sampai belakangan yang ditulis sekarang ini secara penyusunan gitu ya, itu nggak jauh-jauh amat dengan Ibnu Hisham. Dengan Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham lah. Ibnu Ishaq lah sebenarnya. Ibnu Hisham kan meringkas. Artinya sistematikanya sistematika Ibnu Ishaq sebenarnya gitu. Jadi tidak jauh berbeda. Gitu. Artinya memang Ibnu Ishaq gitu ya, menjadi inspirasi gitu ya. Di satu sisi gitu, itu kelebihan Ibnu Ishaq, menginspirasi. Tapi di sisi lain itu artinya memang penulisan sirah nabawiyah tidak cukup berkembang, harus kita akui. Sehingga kurang lebih susunannya sama aja. Susunan dalam arti maksudnya konten-kontennya dan sebagainya lah. Artinya sedikit banyak sebenarnya lebih kurang ya meringkas dari Ibnu Hisham atau Ibnu Ishaq sebelumnya gitu loh. Ibnu Hisham meringkas dari Ibnu Ishaq, kemudian yang belakangan ya kurang lebih juga tidak akan jauh dari itu. Padahal sisi-sisi sirah yang harus ditonjolkan, yang diangkat, yang harus digabungkan sebenarnya banyak sekali gitu. Jadi ini satu sisi menunjukkan kelebihan Ibnu Ishaq gitu, bahwa memang penyusunan sirah secara kronologi itu memang sejak zaman itu gitu ya. Cuman tentu tidak semudah orang kita sekarang untuk membacanya, karena kalau kita makan memang
apa ya, suka dengan barang jadi itu yang jadi betulan gitu loh. Untuk Instan. ya intinya gitu ya. Gaya penulisan zaman kita sekarang kan beda dengan mereka. Tapi kalau secara kronologi ini udah kronologi. Walaupun tidak persis gitu ya. Artinya para penulis sirah kemudian belakangan gitu ya, apalagi yang sekarang yang kontemporer itu menyusun lebih bagus gitu ya. Dan wajar lah, sudah 1.300 tahun masa nggak lebih bagus gitu susunannya. Mungkin berkembang saatnya. Ya jelas dong. Nah, tapi nggak terlalu jauh sebenarnya. Di mana porsi Maghazinya lebih kuat daripada yang lain. Itu sih catatan utamanya itu. Insyaallah. Iya. Jadi kalau kita bicara keistimewaan dari Sirah Ibnu Hisham sendiri, Ustaz, apa yang paling menonjol? Sebenarnya sebelum kalau ingin tahu Ibnu Hisham, berarti kan ke Ibnu Ishaq, keistimewaan Ibnu Ishaq dulu gitu lah. Ishaq ya. Ya, karena kan itu meringkas kan. Sebelum masalahnya merevisi dan menambah kan, tapi kan meringkas gitu ya, meringkas dari Ibnu Ishaq. Jadi Ibnu Ishaq dulu. Posisi Ibnu Ishaq ini dalam bidang sirah ini luar biasa. Ibnu Ishaq adalah muridnya Zuhri ya. Artinya salah satu guru utamanya Zuhri, dan tentu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri ini ulama yang disepakati sebagai ulama ensiklopedi pada masa yang sangat luar biasa gitu ya. Juga dirujuk oleh Umar bin Abdul Aziz kan, yang mendapat perintah khusus dari Umar bin Abdul Aziz untuk menyusun hadis-hadis untuk kepentingan apa istilahnya hukum lah terutama gitu ya. Nah, Ibnu Ishaq ada murid utamanya gitu ya. Salah satu murid utama ya Az-Zuhri. Bahkan ada satu peristiwa di mana ketika Zuhri itu tidak bisa mengajar, berhalangan gitu. Itu kan murid-muridnya bertanya, terus gimana nih kalau ini waktu pelajaran kita gitu kalau nggak ada? Ya itu hanya aja itu. Ada di dia itu ilmuku. Ada di Ibnu Ishaq maksudnya. Nah, jadi Ibnu Ishaq dipercaya betul oleh Az-Zuhri ya. Nah, dan Ibnu Ishaq bukan hanya belajar di Madinah, dia melakukan rihlah kemana-mana gitu ya, kemana-mana ke berbagai negeri gitu lah, ke Mesir juga, dan itu ditunjukkan dengan beberapa gurunya adalah ulama-ulama Mesir, kemudian juga ke Irak dan sebagainya. Terakhir memang di Irak, artinya terakhir memang kemudian di Baghdad gitu ya. Nah, dengan usia kurang lebih sekitar 65 tahun ya, atau ya 66 tahun paling tidak kurang lebih usianya itu. Maka sebenarnya apa yang dicapai oleh Ibnu Ishaq sangat luar biasa. Kita harus memilah barangkali ya penilaian terhadap Ibnu Ishaq dalam konteks riwayat hadis dan dalam konteks sirah. Kalau dalam konteks hadis gitu ya saya tidak menjelaskan polemiknya ya, karena memang antara kita tahu lah adalah jarah ta'dil ya. Ada yang menganggap Ibnu Ishaq itu ya katakanlah tidak berbobot lah gitu kan secara hadis gitu. Ada yang mengatakan sangatnya bobotnya tinggi gitu. Tapi yang menyatakan bahwa bobotnya tinggi itu bukan orang sembarangan. Di antaranya adalah kritikus hadis kan, seperti Ibnu Adi dan lain sebagainya yang sangat terkenal. Di sini contohnya dalam buku Masadir As-Sirah Nabawiyah, sumber-sumber Sirah Nabawiyah karya Profesor Faruk Hamadah. Beliau ini adalah profesor di bidang hadis ya. Menyebutkan bahwa yang menyatakan Ibnu Ishaq kuat dalam hadis sekalipun itu bukan orang sembarangan gitu ya. Nah, ketika ada yang merendahkan, melemahkan gitu, yang menguatkannya bukan orang sembarangan, itu adalah kritik. Ya, kesimpulan umumnya kita singkatnya gitu ya. Mengikuti penilaian Az-Zahabi, kemudian Ibnu Hajar gitu ya. Bahwa Ibnu Ishaq ini dalam timbangan hadis soduk mudallis. Jadi kata Ibnu Hajar ya riwayatnya, ingatnya dalam hadis ya, riwayatnya ya Ibnu Ishaq tidak sampai ke derajat sahih memang. Ingat sahih itu tinggi sekali gitu loh ya. Tidak bisa sederhanakan dengan pertanyaan hari ini ya. Iya gitu ya. Gitu. Karena kalau sekarang tuh kalau tidak sahih itu seakan-akan sudah tidak diterima sama sekali gitu loh. Padahal kalau dalam timbangan hadis kalau nggak sahih itu kan bisa hasan. Dan itu masih tetap jadi sumber. Ya? Sangat hasan itu. Gitu. Sangat hasan itu. Orang untuk masuk kriteria hasan itu udah berat sekali.
Orang zaman sekarang kayaknya kalau ada 100 orang itu yang gagalnya 95 kali. Untuk sekedar hasan. Itu sekedar Hasan. Apalagi soal Gitu loh. Dan karena tadlisnya itu gitu, jadi kadang-kadang dia tidak menyebut sumbernya langsung, tapi nyebutnya ke yang lain gitu loh. Ya. Tapi kemudian setelah ditelusuri ada sebenarnya, cuman ternyata yang tidak disebut itu memang derajatnya kurang kuat. Jadi kalau dia menggunakan tadlis, metode tadlis dalam periwayatan hadisnya, ya dia dhaif riwayatnya. Tapi kalau dia menggunakan metode tasrih, artinya secara eksplisit menyatakan bahwa dia mendengar hadis itu, gitu ya. Contohnya hadatsani fulan atau akhbarani fulan gitu ya. Itu hasan derajatnya gitu. Dan itu tinggi sekali sebenarnya. Untuk sampai sahih itu wah, kalau dalam hadis itu berat sekali gitu. Nah, yang dhaif sekalipun gitu ya. Ini menariknya kemudian seperti Profesor Akram Muhammadi menelusuri gitu ya. Bahwa kemudian tentang matan gitu ya, matan dari riwayat Ibnu Ishaq itu juga ada sanad-sanad lain gitu, yang kemudian setelah ditelusuri, contohnya Al-Baihaqi, Al-Hakim dalam Mustadrak gitu, atau Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istiab dan lain sebagainya, itu ditemukan riwayatnya gitu loh, sanadnya bisa jadi dengan sanad yang lain, bukan sanad Ibnu Ishaq gitu ya. Sehingga dengan begitu peluang untuk kemudian menjadi hasan pun juga kuat gitu ya sebenarnya. Nah, ini dalam hadis gitu ya. Kalau dalam hadis aja setinggi itu gitu ya. Dalam sirah seperti apa kan gitu kan. Nah, dalam sirah semua sepakat, ini konsensus bahwa Ibnu Ishaq itu adalah rujukan utama. Gitu lah, rujukan utama. Ibnu Hajar mengatakannya Imam Al-Maghazi. Oh, insyaallah. Ibnu Hajar loh yang nilai gitu loh. Al-Dhahabi mengatakan hujjah fil Maghazi gitu. Nah, sehingga kalau dalam urusan sirah gitu ya, secara umum gitu ya, atau Maghazi apalagi secara khusus, maka bagaimanapun riwayat-riwayat Ibnu Ishaq itu didahulukan atau diutamakan ketimbang riwayat-riwayat ahli sirah ataupun ahli Maghazi yang lain, itu bagaimanapun gitu ya. Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan gitu ya, man arada al-maghazi fahuwa iyalun ala Ibni Ishaq. Siapa yang ingin mendalami loh maghazi gitu ya, sirah lah secara umum, maka mau tidak mau dia akan bergantung kepada Ibni Ishaq. Itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan. Dan kita tahu bahwa Imam Malik kan memang wah itu istilahnya berantem dengan Ibnu Ishaq gitu. Iya. ya sebenarnya sih kalau dalam kaidah ahli hadis mengatakan gini, kalau ada saring jarah gitu ya, artinya saring menjatuhkan antara dua sumber gitu ya, yang terkait dengan hadis tentunya, dan mereka itu satu masa. Pada dasarnya kalau satu masa ya, ini jangan dianggap deh kalau satu masa gitu, karena sisi subjektivitasnya pasti tinggi gitu loh. Itu pengalaman para ulama ya, para kritikus ulama hadis gitu ya. Imam Malik dengan ya Ibnu Ishaq itu kan satu masa gitu ya. Imam Malik meninggal tahun 179 kalau tidak salah. Ya, Ibnu Ishaq 151 kurang lebih, dan sama-sama di Madinah gitu ya. Jadi memang pernah ada gesekan antara duanya. Itu kalau nggak perlu didetailkan lah gitu. Dan ada sih detailnya. Itu biasa di kalangan ulama dulu saat yang ada terjadilah gitu loh. Ibnu Hajar dengan Badruddin Al-Aini gimana sih itu satu masa. Itu ulama semuanya dua-duanya mensyarah Sahih Bukhari, dan dua-duanya diakui sebagai syarah terhebat dalam Sahih Bukhari, dan kemudian dua ulama besar. Kapan ketemu antara dua itu? kalau kita telusuri ya sama dengan Ibnu Ishaq dengan Imam Malik. Oh itu udahlah gitu. Lucu sih kalau Imam Malik dajjal nih Ibnu Ishaq gitu. Sampai disebut itu. Iya, kalau dajjal kan kalau secara ini kan dusta pendusta betul. Tapi kan Ibnu Ishaq juga bilang, emang seperti apa sih buku-buku Malik sih? Akan ana baitaruha. Aku yang akan membedah buku itu, mana kelemahannya.
Masya Allah. Tapi ya itulah kata para ulama kritikus hadis gitu ya. Kalau terjadi ini antara dua orang yang satu masa, ya idrib biha ardal haid, lemparkan aja ke tembok, ya, anggap nggak ada apa-apa. Ya. Karena pada dasarnya subjektifnya tinggi. Maka kemudian kita timbang yang lain-lain lah gitu. Artinya para ulama secara umum begitu. Nah, jadi dari sini kita tahu. Nah, Ibnu Ishaq itu memang sudah sangat dikenal gitu, sangat dikenal. Sampai ketika dia ke Baghdad itu kan memang bersentuhannya langsung dengan Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah ini. Dan Abu Ja'far Al-Mansur itu begitu senang kan karena pada para pembesar-pembesar dalam Islam, salah satu materi atau kurikulum yang mereka gandrung itu adalah sejarah dan sirah. Selalu saya lihat dari sejak semuanya sih pada dasarnya. Yang jelas-jelas sebenarnya kalau tak ketaruhlah kita ambil dari Muawiyah gitu. Muawiyah itu setiap malam punya waktu khusus untuk membaca sejarah, gitu loh. Dan itu terus dan sampai masa-masa berikutnya selalu pendidik-pendidik atau murabi-murabinya pembesar-pembesar itu tidak pernah atau sulit sekali untuk dia bukan seorang ahli. Biasanya ahli bahasa, ahli sastra, ahli budaya, otomatis ya sejarah sekaligus. Gitu loh, itu selalu begitu. Nah, jadi Abu Ja'far Al-Mansur itu sampai kemudian dia lihat anaknya ada di situ, Al-Mahdi kan, putra mahkota. Dia bilang gini, Ibnu Ishaq, kau lihat ini siapa? Itu anakmu. Gitu. Tolong kok bikinkan kurikulum untuk dia, sirah gitu dan sejarah. Gitu. Nah, orang-orang banyak mengira bahwa buku Ibnu Ishaq itu baru menulis buku ketika di Irak. Gitu, ketika di Irak. Artinya buku juga orientalis itu suka ngotek-ngotek dari sini. Jadi sejarah itu ditulis oleh penguasa gitu untuk kepentingan penguasa. Padahal buku Sirah Ibnu Ishaq itu sebenarnya ditulis sejak di Madinah, sejak sebelum dia ke Irak. Dan itu banyak buktinya. Banyak buktinya. Buku Ibnu Ishaq itu kan sebenarnya ada tiga bagian penting. Al-Mubtada, kemudian Al-Mab'ats dengan Al-Maghazi, gitu ya. Al-Mubtada itu dari sejak para nabi, sejak Adam alaihissalam, gitu ya, sampai Rasulullah, sebelum Rasulullah sampai jahiliyah. Al-Mab'ats itu adalah dari kelahiran Rasulullah SAW sampai kemudian diutus menjadi nabi, gitu ya, sampai ke hijrah ke Madinah. Al-Maghazi itu yang di Madinah. Nah, yang sampai ke kita itu lebih banyak yang Al-Maghazinya, bagian Al-Maghazi, gitu ya. Dan Ibn Hisham itu meringkas yang sepanjang itu gitu loh. Itu dari ya nanti ringkasnya seperti apa, tapi kita luruskan dulu. Ini mulai ditulis oleh Ibnu Ishaq dari sejak di Madinah. Bukti yang paling kuat adalah adanya perawi-perawi Ibnu Ishaq yang berasal dari Madinah, buku-bukunya ini. Jadi perlu diketahui Ziyad bin Abdullah al-Bakai itu memang perawi buku Ibnu Ishaq di Baghdad atau di Irak, di Kufah, dia orang Kufah, ya Kufah, Baghdad dan sebagainya kurang lebih. Kan Ziyad bin Abdullah al-Bakai itu kenapa menjadi kuat sekali, karena memang ya dia tidak sendirian, tetapi dia punya satu, menurut saya, kredit poin khusus ya. Ziyad bin Abdullah al-Bakai itu untuk nempel dengan Ibnu Ishaq, dia sampai menjual rumahnya supaya punya biaya untuk terus nempel dengan Ibnu Ishaq. Itu menunjukkan juga kapasitas Ibnu Ishaq ya, diakui luar biasa. Selain oleh kemudian Al-Mansur kemudian kan tadi. Nah, jadi Ibnu Ishaq itu salah satu perawinya itu orang Madinah yang terkenal itu. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri Al-Madani. Jadi Ibnu Ishaq tidak mulai menulis buku di Irak. Gitu. Cuman selama perjalanan ini Ibnu Ishaq terus merevisi sehingga kemudian ada perbedaan-perbedaan data gitu loh antar beberapa naskah dari berbagai ini gitu ya. Dengan demikian gitu, riwayat Ibrahim bin Sa'ad gitu ya, bahkan disebutkan riwayat Ibnu Sa'ad ini riwayat yang paling lengkap sebenarnya dari kitab Ibnu Ishaq, bukan riwayat Ziyad bin Abdullah al-Bakai gitu ya. Riwayat-riwayat tentang sirah Ibnu Ishaq atau buku Ibnu Ishaq itu sebenarnya menyebar dan kemudian ada di berbagai buku gitu ya. Artinya ulama kemudian kan mengutip gitu ya.
hanya satu yang populer atau sampai ke kita, yaitu yang dari Ibn Hisham dari Ziyad bin Abdullah al-Bakai, kan gitu loh. Itu asal usulnya sebenarnya kalau kita ingin ketahui gitu. Sehingga tidak benar kemudian dengan begitu gitu, bahwa Ibnu Ishaq menulis buku ini atas permintaan atau pesanan semata-mata, dalam arti kemudian di situ ada peluang bahwa sirah nabawiyah ataupun sejarah Islam itu ditulis karena kepentingan penguasa. Enggak, ini kepentingan ilmiah. Dan ilmiah, gitu ya. Enggak sejauh itu bayangan gitu ya. Artinya kan bisa diverifikasi kan, bisa dibandingkan antara berbagai riwayat itu kan ada. Ini kan riwayat orang-orang Baghdad dan orang-orang Irak kan. Kan riwayat Madinah ada, riwayat yang lain juga ada. Yunus bin Bukair dan sebagainya. Itu perawi-perawi dari kitab Ibnu Ishaq gitu ya. Gitu ya. Jadi ini sekaligus untuk mengcover tudingan itu gitu. Bahwa sejarah kita itu ditulis karena kepentingan penguasa. Ya enggak juga. Saya bilang, ini kepentingan ilmiah. Ini kepentingan ilmiah. Nah, baru dari situ kemudian kita tahu pentingnya buku Ibn Hisham gitu ya. Karena Ibn Hisham pertama memudahkan, dengan meringkas itu memudahkan. Karena buku itu panjang. Tidak diketahui sampai persisnya berapa jilid itu buku Ibn Ishaq itu. Bisa jadi berjilid-jilid panjang sekali sebenarnya, dan itu menjadi kurikulum untuk Al-Mahdi itu gitu ya. Itu berjilid-jilid. Ibn Hisham kemudian meringkas. Ini kalau kita baca di bagian awal lah, bisa dikatakan bagian pengantar Ibn Hisham, metode peringkasan Ibn Hisham gitu, dalam buku Sirah Ibn Hisham. Wa ana insyaallah mubtadi'un hadzal kitaba bi dzikri Ismail bin Ibrahim. Aku akan mulainya dari Ismail bin Ibrahim. Berarti para nabi yang lainnya dihapus, tidak dimasukin, gitu loh. Wa man walada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waladihi, dan kemudian langsung keturunan Ismail, itu pun tidak semua keturunan Ismail yang langsung terhubung dengan Rasulullah aja, yang kemudian gitu ya, kemudian ke Adnan otomatis, ke Adnan dan seterusnya. Artinya yang samping-sampingnya sebelahnya nggak dibahas, gitu ya. Otomatis dia akan membahas kemudian Rabi'ah, membahas Mudhar, gitu ya, dan seterusnya. Karena panjang banget gitu loh. Wa auladihim min ali aslabihim al-awwal fal awwal, gitu, secara berurutan. Min Ismail ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma ya'ridu min hadithihim. Wa tarikun dzikra ghairihim min waladi Ismail. Ya, tidak semua anak Ismail, keturunan Ismail, hanya itu saja yang secara langsung menurunkan Rasulullah. Ala hadil jihad lil ikhtisar, untuk meringkas. Ikhtisar. Jelas sendiri meringkas, gitu ya. Ila hadits sirati Rasulullah sampai kemudian masuk ke sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun wa tarikun ba'd ma dzakara Ibnu Ishaq fi hadzal kitab mimma laysa li Rasulih fi dzikr. Jadi Ibnu Ishaq itu menulis banyak katakanlah keterangan-keterangan pendukung, bisa jadi. Keterangan pendukung. Jadi ada satu soal yang terkait dengan Rasulullah, kemudian yang terkait itu dibahas panjang juga gitu loh. Itu dibuang gitu loh. Wala nazala fihi minal Qur'ani syai', juga tidak ada terkaitan dengan Quran yang turun gitu loh. Walaysa sababan li syai'in min hadzal kitab wala tafsiran lahu, juga tidak pokoknya tidak terhubung dengan inti dari pembahasan tentang sirah gitu. Wala syahidan alaihi lima dzakartu minal ikhtisar, lagi-lagi alasannya adalah untuk meringkas. Wa asy'ara dzakarahu, juga beberapa puisi. Jadi puisi sebenarnya banyak sekali. Tapi kemudian puisi itu banyak dibuang gitu. Kenapa? Karena menurut Ibn Hisham, dan Ibn Hisham memang ahli bahasa gitu. Lam ara ahadan min ahli ilmi bisyair bi ya'rifuha. Karena setelah diteliti ternyata syair-syair atau puisi-puisi yang diangkat Ibn Ishaq dalam kitabnya itu tidak diketahui oleh ahli puisi gitu ya. Artinya Ibn Ishaq berarti mengumpulkan saja intinya gitu kalau masalah puisi. Tapi kan puisi memang tidak terkait langsung juga dengan inti sirah ya. Artinya kalaupun itu masalah, itu kan memang paling banyak dikritik dari Ibn Ishaq. Ya tapi kan sebenarnya itu tidak terkait langsung dengan sirah yang dikritiknya kan. Jadi tetap dalam masalah sirah, makanya Ibn Hajar Imam Al-Maghazi kan gitu. Wa asya'an ba'duha yashnu al-haditsu bihi. Nah, ini yang agak sedikit abu-abu, dalam arti agak sedikit misterius nih. Wa ba'dun yasu'u ba'dun nasi dzikruhu. Jadi ada beberapa hal yang memang dibuang oleh Ibnu Hisham. Karena alasan apa? Karena alasan pandangan orang-orang lain ataupun pihak-pihak tertentu. Yang paling mungkin di sini memang ada
Artinya yang tidak menyenangkan beberapa kelompok gitu ternyata tidak dimasukkan oleh Ibnu Hisham gitu ya. Ya bisa jadi di sini berbagai alasan lah, alasan kelompok, alasan politik, bisa apapun gitu ya. Tapi sekali lagi, ini kan cuma dari satu riwayat, Ziyad bin Abdullah al-Bakai, dari riwayat Yunus bin Bukair, Ibrahim bin Sa'ad dan sebagainya, itu ada. Yang ada di kitab At-Tabari, Mustadrak al-Hakim, kemudian di kitab Ibn Abdul Bar, gitu ya, dan lain sebagainya. Artinya bisa kita dapatkan tetap, gitu ya. Wa mustaqsin insyaallah taala masih wa dzalika minhu bima balaghi riwayah lahu wal ilmi bihi, dan aku akan menambahkan. Nah, maka dia menambahkan kemudian dalam sirah Ibnu Hisham ini ada tambahan-tambahan yang diketahui atau dari ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Hisham di luar dari Ibnu Ishaq gitu loh. Jadi di sini ada tambahan. Buku ini memang yang kemudian bisa dikatakan jadi rujukan kemudian ya, yang paling populer maksud saya gitu ya, paling populer, sehingga syarah-syarahnya seperti ini. Raudhul Unuf, ini adalah, coba bayangkan, ini ditulis di Mesir, Raudhul Unuf syarahnya itu di Andalus. Suhaili lahir di Malaga, itu kota Antonio Banderas. Katakan sama. Syarahnya ini ya. Iya, kemudian meninggalnya di Maroko, di Marrakesh. Gitu ya, Marrakesh. Ini tahun berapa, Ustaz? 581 Hijriah. Jadi kurang lebih 300 tahun setelah. Kemudian Ibnu Mughlatay juga menulis syarahnya, Al-Hafidh Mughlatay. Ini orang berdarah Turki ini, namanya kan aneh, gitu, berdarah Turki. Tapi ulama hadis menulis buku Az-Zahrul Basim fi Sirati Abil Qasim. Itu juga syarah gitu ya, komentar gitu ya terhadap Sirah Ibnu Hisham dan sekaligus Raudhul Unuf kalau salah, dan kemudian beliau singkat menjadi buku ini. Artinya ringkas. Jadi ringkasan ketiga berarti. Jadi ringkasan Ibnu Hisham yang pertama, kemudian ringkasan yang kedua Az-Zahrul Basim, kemudian ini ringkasan ketiganya, lebih ringkas lagi, satu jilid. Satu jilid ini ringkasan ketiga ini. Ibnu Mughlatay itu tahun, saya lupa ya persisnya itu. Kalau nggak salah abad ke-7 lah, kalau abad ke-8 ya, Ibnu Mughlatay. Allah Ta'ala. Nah, dan banyak lagi yang lain. Sebenarnya Ibnu Sayyidin Nas dalam Uyunul Athar, itu juga ulama Syafi'i Mesir, tahun 661 Hijriah meninggalnya. Artinya setelah ini Uyunul Athar kurang lebih juga meringkas sekaligus menggabungkan dengan sumber-sumber lain gitu ya. Jadi kalau kita dapatkan atau kita baca dari di Uyunul Athar itu banyak keterangan di Ibnu Ishaq kemudian digabung dengan keterangan dalam satu peristiwa yang sama, dari Al-Waqidi, kemudian dari Ibnu Sa'ad dan lain-lain, sehingga kemudian kita mendapatkan kekayaan riwayat gitu ya, ataupun data gitu ya, yang membuat gambaran terhadap satu persoalan lebih lengkap dari yang lain. Itu pentingnya buku Ibnu Sayyidin Nas. Kalau ada upaya menerjemahkan, saya rasa lebih baik buku Ibnu Sayyidin Nas ketimbang buku Ibnu Hisham diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Karena itu secara metodologi penulisan otomatis lebih belakangan gitu ya. Dan itu menarik gitu. Dan Ibnu Sayyidin Nas termasuk yang membela betul Ibnu Ishaq, dan beliau juga ada ilmu selain ulama sirah, adalah ulama hadis dan ulama fikih. Membela Ibnu Ishaq dari kritikan-kritikan yang luar biasa. Yang membela Ibnu Ishaq banyak dari kritikan-kritikan tadi tentang bobotnya gitu ya. Selain Ibnu Sayyidin Nas ada Al-Khatib Al-Baghdadi tahun 400-an sekian Hijriah. Itu luar biasa, saya rasa cukup untuk bisa kemudian mendapatkan gambaran yang utuh tentang sosok sekaligus kualitas Ibnu Ishaq. Artinya bagi kami lah ya, penikmat sirah. Kita lah, masa kami? Saya juga sama. Penikmat sirah, Ustaz ya. Ini apakah kitabnya Ibnu Hisham yang juga sudah beredar versi Indonesianya tentunya? Terjemahnya ya. Iya, terjemahnya tuh ada, setahu kami ya, ada 2 penerbit, yang satu dikemas jadi 2 jilid tebal, dan yang satu lagi dibuat 1 jilid tapi dibuat tebal dan
gede gitu bukunya. Size-nya, ukurannya. Size-nya, iya. Jadi bukan nggak cocok sih kalau dia harus tenteng-tenteng malah masuk tas itu Jadi lumayan. bantal cocok kali ya. Itu ada 2 penerbit yang menerbitkan Sirah Ibnu Ibnu Hisham. Hisham. Yang itu adalah notabene adalah Wah, ringkasan dari Ibnu Ishaq saat ini. kayaknya kita harus bahas khusus nih tentang bagaimana kita mengambil pelajaran atau faidah, bagaimana kita membaca gitu ya. Ibnu Ishaq atau Sirah Ibnu Hisham ini. Sederhananya begini. Bagi orang yang belajar dalam arti memang ingin tahu sirah, saya rasa tidak tepat untuk membaca Ibnu Hisham. Oke. Apalagi terjemah. Kalau dikatakan ini kan kitab induk, Sat. Memang. Kitab induk sekarang masalahnya gini aja lah. Apa semua senjata cocok untuk setiap orang, kan enggak? Kan itu masalahnya. Bahwa kemudian senjata itu penting. Iya, senjata itu penting itu. Tapi kan untuk nembak dengan pistol aja kan itu berapa kilo gitu kan. Kalau anak kecil kan tetap aja nggak berguna kan. Kurang lebih begitu gitu. Apalagi kalau sudah lebih gede gitu kan. Itu masalahnya di situ. Jadi kita harus mencocokkan gitu ya. Artinya kalau memang orang mau belajar sirah dalam arti baru mau gitu, baru pemula gitu istilahnya. Ke Sirah Ibnu Hisham nggak cocok. Atau ini lanjutan bacaan dari misalnya sebenarnya ini lebih ke penelitian. Kalau untuk kepentingan penelitian jelas ini induk. Nggak bisa. Orang mau meneliti sirah mau tidak mau harus ke Ibnu Hisham. Tentu dengan tadi yang bahwa Ibnu Hisham adalah peringkas, orang yang meringkas dari satu riwayat loh, dari satu jalur periwayatan. Ziyad bin Abdullah Al-Bakai. Tapi kalau Ibnu Ishaq secara keseluruhan ya bisa dicari di At-Tabari, bisa dicari di Sunan Kubra Al-Baihaqi, dicari di atau Dalail Nubuwah Al-Baihaqi, kemudian dicari di Ibnu Abdul Bar dan seterusnya. Gitu ya. Kalau peneliti gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih, kalau untuk pemula saya nggak merekomendasikan. Kalau untuk peneliti ya. Jadi sementara ini untuk pemula khatamin dulu deh ya, Ar-Rahil Maktum saja. Kalau untuk pemula beli nggak apa-apa. Gitu. Nah, untuk dipajang nggak apa-apa milih buku. Punya Ibnu Hisham. Ibnu Hisham punya. Sekali-kali untuk sekedar baca-baca biasa. Tapi kalau untuk maksudnya mengandalkan Sirah Ibnu Hisham untuk pemula sebagai basic dari pengetahuannya tentang sirah, saya rasa nggak tepat. Gitu. Artinya dia akan kebingungan kok, saya yakin. Gitu ya. Saya akan kebingungan. Lebih baik buku-buku yang belakangan aja gitu loh. Kalau untuk pemula. Nanti kalau kemudian untuk ya lebih lanjut ya bisa, silakan gitu lah. Terutama ya dia harus mengerti ilmu riwayat ya. Untuk bisa dapat faedah yang karena ilmu riwayat dan pengalaman membaca teks ya, perbedaan-perbedaan versi gitu ya, riwayat itu penting itu. Karena kalau enggak ya susah juga saya membayangkan dapat manfaatnya dari mana nih kalau pemula gitu ya. Ataupun kalau orang yang tidak mengerti ilmu alatnya. Baik, terima kasih Ustaz informasinya, tambahan ilmu untuk kita semua sahabat sirah ya, tentang buku yang populer juga ya di kalangan penikmat sirah, yakni Sirahnya Ibnu Hisham, yang itu adalah merujuk pada Sirah Ibnu Ishaq. Atau ringkasan. Ringkasannya. Ringkasan dan tambahan. Siap. Oke. Terima kasih Ustaz ya. Jazakumullahu khairan. Waktunya. Dan apa cukup kita sekali ini membahas Ibnu Hisham? Nampaknya perlu kita detail terutama yang tadhib atau sarah-sarahnya. Iya, itu belum kita pelajari ya, seperti apa. Jadi perlu kita untuk lanjutan dari bahasan ini seputar tadhibnya atau tahdhib. Ini ringkasan dari ringkasan. Ini kayaknya udah diterjemahkan dulu ya. Ada nih yang Abdul Salam Harun ini. Ya silakan kalau untuk ya itu lebih ringan lagi kalau untuk baca tahdhib. Baik, insyaallah. Jadi nantikan terus podcast SCI di next videonya karena kita akan lebih bicara detail tentang riwayat-riwayat Ibnu Ishaq melalui karya-karyanya atau bukunya Ibnu Hisham. Ya itulah tadi sahabat sirah dimanapun teman-teman berada, satu bahasan yang menarik ya sebagai tambahan referensi untuk kita semua, yakni seputar kitab Ibnu Hisham yang merupakan ringkasan dari kitabnya Ibnu Ishaq. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman semua untuk semakin mengenal dan mendekatkan pada sosok agung yakni Rasulullah SAW dengan beragam literatur yang kita miliki,
yang kita baca setiap harinya. Oke, akhirnya saya Umar El Rozi dan narasumber undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.